Bagusnya gini, Jadi semua manusia itu ada bagusnya, men. Karena saya cek beberapa menteri yang ada sekarang ini justru di kategori Kabinetnya Pak Prabowo. Nah, banyak di kategori E. Kenapa? Kebagusannya ini saking seringnya gagal, jadinya tahan banting dia. Mau understand. Yo, ketemu lagi teman-teman bersama Lexi dan Oppo Obama. Tadi kita sebenarnya udah rekaman yang kedua ini ya, tapi nggak kepencet. Gak apa-apa ya. Tadi di episode pertama kita udah ngomongin apakah rahasia di balik nama itu adalah ilmu atau bukan. Dan kita udah pastikan itu ilmu karena ada hitung-hitungannya. Itu sifatnya ilmiah ya. Dan sudah dibuktikan dari generasi ke generasi gitu ya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa menurut Lexi. Tapi tadi kita berakhir di posisi bahwasanya menurut Opung Doli ada dua sebenarnya tujuan lah, bukan tujuan lah ya, kegunaan ya dari ilmu ini sebenarnya teman-teman. Nah kita nggak tahu kegunaannya apa. Nanti kita akan tanya ke Opung Doli. Nah yang dua itu apa tuh Opung Doli? Oke, jadi dari nama seseorang ada dua hal yang sangat penting yang bisa kita ketahui. Iya. Yang pertama, dari namanya kita akan mengetahui seberat mana dia menjalani, menempuh kehidupan ini. Oh, gitu teman-teman. Ya, dari namanya aja kita udah tahu. Waduh. Lebih kepada rezekinya bukan? Ya, masalah rezekinya. Masalah rezekinya teman-teman. Dari rezeki ya. Rezekinya, nasib baiknya. Dari nasib gitu ya. baiknya lah, nasib lah ya. Iya. Karena secara ilmu yang kita pelajari, dalami. Nasib manusia itu terbagi 5. 5 men. Jadi manusia itu gini. Sama dengan jari. Nah gini, 5 nih ya. Ada 5. Ada 5 A, B, C, D, E. Ya. Gitu ya Bung. Kalau jempol ini kita kategorikan kategori A, kategori B, kategori C, kategori D, dan kategori E. Ya. Gitu. Ini dia. Manusia sedari sisi nasib ada 5, kita bisa bagi 5 kelompok besar yang disesuaikan dengan rezekinya atau kehidupan dia gitu ya, terkait dengan namanya. Oke, yang kategori A dulu nih Bung. Oke. Dari kategori A ini kalau kita bisa mengibaratkan ini seseorang yang mengendarai mobil itu selalu ketemu jalan tol ke jalan tol ke jalan tol. Mulus. Maksudnya nggak ada hambatan. Dia nggak ketemu jalan berliku, dia ketemunya jalan tol ke jalan tol terus. Ini nama Lexi nih masih A nih. Enggak juga. Saya yang pertama akan katakan ini adalah sesuatu yang luar biasa bagus. Iya, di kategori A jadi artinya rezekinya dia, kehidupannya dia tuh relatif tuh mulus lah. Tidak ada hambatan yang berarti gitu ya, Pung ya. Iya, bahkan saking bagusnya jadi datang side effect-nya efek negatif. Manja. Jadi manja. Oh, jadi manja. Karena semuanya terlalu gampang. Iya. Belum dilamar pekerjaan sudah ada yang datang biar saya antar lamarannya. Oh, nasib baik. Begitu sampai ke kantor yang mau dilamar, benar baru kita buka hari ini. Anda yang pertama melamar. Jadi selalu ketemunya itu kebetulan dan dia pula yang pertama lolos. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kalau misalnya mau bagus, kalau punya anak nih semuanya kasih dia A aja dong. Paling paten. Paling bagus ya. Kalau bisa kasih A semuanya. Gitu teman-teman. Istilahnya itu mungkin kita terlalu cepat mengatakan kalaulah bangsa kita ini rata-rata dikasih nama itu, kemanapun cari kerja sampai ke luar negeri, mudah-mudahan jos dah. Bahkan bisa bersaing di level global ya. Dimanapun bersaing, mantap dah. Coba ilmu ini dari dulu dapat kategori A ini. Iya, mantap sekali. Ya. Jadi luar biasa. Kesimpulannya mulus, tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Itu yang A. Oke Bung, sekarang yang B. Kalau kategori B ini sebenarnya ini sedikit di bawah kategori A. Oh iya, oke. Cuman yang menonjol kalau untuk ke finansial ini the bestnya kencang sekali. Jadi kalau mau yang pengusaha kali ya. Pengusaha. Jadi dia ini bukan dia yang mencari duit yang ngejar-ngejar dia. Enak banget lah. Berarti bingung dong. Ini mau masuk ke A atau mau masuk ke B? Pilihan. Kalau targetnya mau kaya raya, mau cepat dapat duit, B aja. Gitu. Tapi mau kalau sukses segala-galanya, masuk ke A. Nah ini pilihan. Jadi agak bimbang nih teman-teman. Jadi sebenarnya
Kalau sekarang ini Lexi pengen di B namanya. Kalau saya dari dulu bikin nama anak selalu A B. Itu aja. Iya, gitu ya. Yang lain nggak lagi pilih. Oke. Nah itu. Ya. Jadi ini itu B itu lebih ke arah finansialnya dia di atas semuanya lah ya. Ini dia. Bahkan di atas yang A nih. Kalau dia mau berdagang pasti laris. Okay. Ini mau apa bisnis, pengusaha, pedagang. Mantap. Inilah. Iya. Mantap kali dia Cakepnya buka namanya di B ya. Restoran gede ini. Waduh. Ini kejar duit. Jadi gambarannya kalau yang A tadi mulus tanpa hambatan, kalau yang B ini lebih ke finansialnya Lebih dia jadi juaranya dia. Juaranya. Oke, yang C, Bung. Kalau yang C ini lebih condong adalah ke popularitas. Oh, popularitas. Tapi belum tentu kaya gitu ya. Tapi dia populer dulu ya. Populer dan selalu dia ini bisa kelebihannya itu bisa di tengah-tengah, balance. Maksudnya balance tuh gimana? Balance. Jadi dia ini gini, manusianya ini bisa, kalau dia pekerjaannya dia urusin, keluarganya dia urusin, urusan sosial dia jalankan, olahraga dia aktif, seluruh faktor-faktor kehidupan itu dia bisa balance dia. Ini balance kehidupannya. Yang C ini ya. Yang C ini. Dan juga supaya mungkin saya kasih gambaran Bapak Soeharto dan Bapak Soekarno itu di C. Di C semua. Terkenal ini. Jadi bukan karena hanya presiden terkenal. Sebelum presiden juga mereka dua udah terkenal. Tuh, teman-teman. Jadi salah satu contoh yang kategori C ini, yang popularitasnya itu sangat tinggi sekali, yaitu Pak Soekarno sama Pak Soeharto. Jadi kalau nama orang walaupun dia Pak RT, Pak RW, pedagang, namanya Soeharto, pengusaha namanya Soeharto atau pasti. Soekarno, populer. Di areanya masing-masing. Terkenal. Di pekerjaannya masing-masing iya, gitu ya. Terkenal ini. Jadi kalau mau bikin aja nama anak kita Soeharto. Oh, terkenal, condong. Gitu, di sekolah juga langsung terkenal itu. Ya. Ini dia kelebihannya yang kategori C. Jadi kalau pertama tadi mulus, nggak ada hambatan, yang ini itu condong ke duit, kalau yang ini popularitas. Jadi ada masing-masing ada kelebihannya. Kata kuncinya teman-teman ya, diingat-ingat tuh. Ada kelebihannya kan? Ada kelebihannya. Baru kita masuk kategori. Kalau yang D? Kategori D. Kalau kategori D ini seseorang yang perasaannya lebih nonjol dari logikanya. Perasaan lebih nonjol dari logika. Dia berempati orangnya. Jadi kebanyakan manusia lebih nonjol logika daripada rasa. Kebanyakan. Oke. Tapi kalau ini lebih menonjol rasa daripada logika. Contohnya apa tuh, Bung, misalnya? Contohnya misalnya begini. Kalau dia misalnya melihat orang disiksa. Ya. Nggak akan kuat. Bantu dia. Langsung bantu. Iya. Misalnya kita pura-pura bersedih datang ke dia. Waduh, kalau aku sekarang hari ini nggak ada menyediakan uang 2 juta, aku disiksa sama preman-preman segala macam. Dia langsung nggak kuat. Tega dia. Dibantu. Bantu sama dia. Walaupun dia nggak punya uang. Ini yang sanggup menolong orang nggak punya uang, ngutang dia. Sampai begitu. Ada orang setulus itu. Ada sekuan. Ada ya. Dan nolong ini. Gila, ngutang untuk nolong. Ini dia. Dan yang repotnya dia ini dengar lagu sedih langsung air mata bercucuran. Dia nggak bisa lihat kesedihan. Dia nggak bisa dengar berita. Jadi sambil nonton TV ada berita sangat menyedihkan, nggak sadar dia udah menangis. Lah itu dia. Nonton film juga begitu. Iya, telenovela segala udah seakan-akan dia ikut main di situ. Ini kalau orang-orang yang perasa ini. Jadi bukan logika. Tapi orang-orang seni banyak dong di situ ya. Inilah yang bisa menciptakan lagu. Penyanyi. Pokoknya yang rasa-rasa inilah juaranya. Banyak yang C itu. Kalau udah pinter melodi, pinter ini. Dan orang yang di kelompok D ini, kalau dia dikatakan hobi main gitar, memang mainnya itu nggak sembarang. Melodinya mantap, ininya. Luar biasa. Berarti gini, men. Berarti itu dia menjiwai banget perasaannya dia. Betul. Karena kan katanya orang yang main di seni, main musik, itu kan mencurahkan isi hatinya kan. Jiwanya yang ikut. Dia jiwanya ikut bermain. Bukan hanya kalau kita kan 50 tahun main gitar nggak pintar-pintar. Karena mainnya logika. Iya dong? Nggak ada sentuhan seninya itu, nggak ada. Understand ya? Ini Pak yang D. Yang D clear ya. Oke, clear ya. Sekarang yang terakhir nih, Bung. Yang terakhir yang kategori E. Kategori E. Inilah yang kategorinya ini. Yang kalau orang
nyangkol sawah 1 hektar dapat 5 ton. 1 hektar. Kalau dia ini udah ngerjain 3 hektar, belum tentu dapat 5 ton. Nah ini dia ini, yang repot ini. Banyak penghasilan, tapi tidak ada yang tertinggal. Wah men, ini kayaknya banyak. Penghasilan banyak, tapi tabungan nggak ada. Nggak tahu bocor kemana aja ini. Nah, ini repot ini. Jadi memang kalau yang kategori E ini, ini sangat lumayan. Pokoknya dia harus menempuh perjalanan lebih jauh. Berat ya. Jadi dia ibaratnya ini kayak kebalikannya si A dong. Betul. Kebalikannya si A. Betul. Tapi ada bagusnya nggak? Ada bagusnya ada. Oh bagusnya ada men. Bagusnya gini. Bagusnya. Jadi semua manusia itu ada bagusnya men. Karena saya cek beberapa menteri yang ada sekarang ini justru di kategori E. Kabinetnya Pak Prabowo. Nah, banyak di kategori E. Kenapa? Kebagusannya ini saking seringnya gagal, jadinya tahan banting dia. Oh, understand. Nah, jadi artinya belum tentu nanti yang di E ini akan selalu gagal. Nah, mungkin sering gagal, tapi kalau dia tabah dengan kegagalannya, otomatis jadi lewat lah dia kan. Oh. Gitu. Jadi ditempa oleh sesuatu yang sangat berat. Jadi sebenarnya gini ya, kalau boleh disimpulkan, Bung. Ya. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa sukses. Betul. Dari A sampai dengan E. Betul. Tapi tergantung nih, kalau misalnya yang si A-nya malas-malasan. Ya. Si A sambil bersiul nyampe. Iya. Sementara si E harus kerja keras. Sudah keringat darah baru nyampe. Oh, gitu men maksudnya. Gitu. Iya kan? Semuanya ada kelebihannya. Kira-kira begitu. Jadi itu kalau secara apa? Jadi sebenarnya itu kalau kita kembali, yang paling menonjol adalah usahanya. Usahanya. Gitu. Dan banyak saya temukan orang di kategori A malah jadi manja. Oke. Terlalu manja. Karena semuanya terlalu gampang. Iya. Nah, belum disentuh sudah dapat. Belum diperjuangkan sudah selesai. Belum dicari sudah diantar orang. Iya. Jadi gimana namanya itu? Malah jadi bumerang buat diri sendiri gitu ya, karena dimanjakan. Tapi kalau yang A ini benar-benar sadar diri, dia berusaha dan nggak ada lawan, nggak ada lawan. Gitu, kalau sempat dia sudah kategori A, perjuangannya hebat, sampai ke langit dia udah. Jadi yang A belum tentu berhasil terus, men. Tergantung. Jadi tapi minimal maksudnya Opung Obama itu kita hanya bisa, ini kan kayak doa ya nama itu sebenarnya ya. Jadi kita hitung segala, kita setting namanya A, objektif kita supaya nanti mudah-mudahan dia bisa jadi orang yang sukses dan berhasil sehingga nggak ada hambatan. Tapi kembali lagi ke orangnya lah, ya sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi jangan heran di kategori E banyak menteri loh sekarang. Iya ya. Tapi kalau kita selidiki perjuangannya, udah nangis darah kali dia. Nyampe ke situ. Sip. Nah, Sip ya. Itu gambaran yang pertama teman-teman terkait dengan rezeki ya. Ada yang kedua dong. Yang kedua ada. Oke, kita di konten selanjutnya ya, di konten episode ketiga. See you guys.